بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Seiring puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak karunia, ragam kenikmatan yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala curahkan untuk setiap hambanya. Kenikmatan yang zahirah, demikian pula kenikmatan yang batinah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mewarnai kehidupan para hambanya. Dan mulialah orang-orang yang mampu dan Allah bimbing sehingga bersyukur menjadi seorang hamba yang syakiran li'an'umih, mampu bersyukur dari ragam kenikmatan. Dan teramat merugi tentunya bagi mereka yang tidak mampu menjadikan anugerah kenikmatan Allah menjadi jalan untuk bersyukur kepadanya. Dari antara kenikmatan yang kiranya kembali kita ingatkan, dengan Allah pertemukan kita semuanya dengan hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling mulia di sisi Allah, ahabbul ayyam, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan amalun saleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga tidak ada satupun amalan, bahkan sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, mana yang lebih mulia? Maka tetap Rasulullah menyatakan wal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' minha syai'an, kecuali seseorang yang keluar membawa jiwanya dan seluruh harta bendanya di jalan Allah, dan tidaklah pulang dengan sesuatu apapun. Syahid di jalan Allah dan habis semua hartanya dia bawa, dia jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perniagaan yang sempurna, perniagaan nyawa dan perniagaan harta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang seperti ini tentunya mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah musim-musim kebaikan, musim-musim kebaikan bagi seorang hamba yang tamak akan kebaikan, merindukan kemuliaan dari Allah. Inilah yang terbaik bagi kita, memanfaatkan hari-hari yang tersisa bagi kita. Tidak ada kata terlambat tentunya untuk kita menyusul kafilah yang mengejar kebaikan, menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Kita sadar tentunya dan yakin bahwa umur kita tidaklah sepanjang umur umat terdahulu, tidak akan bisa menjangkau 1000 tahun, 1500 tahun, atau bahkan 2000 tahun. Tidak. Umur kita, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dinaskan dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku yang mendominasi antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa qalla man yajuzu dzalik, teramat sedikit, sangat sedikit yang bisa melampaui umur sebagaimana yang disebutkan. Ini yang diingatkan. Tetapi kecintaan Allah kepada Rasulullah dan umatnya, umur yang sedemikian ringkasnya, dengan memanfaatkan fadilah, keutamaan waktu dan tempat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita akan bisa menjangkau, bisa mendapatkan yang lebih utama dan lebih banyak dari umat yang sebelumnya. Tidak ingatkah kita bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang pertama dihisab, dalam keadaan tentunya kita hidup setelah mereka. Hal ini diingatkan bahwa kemuliaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mampu memanfaatkan keutamaan yang Allah berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sisa nafas kita, sisa kehidupan kita, Allah curahkan kebaikan dan keberkahan, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, Allah sayang kepada kita, menggapai harapan kita yang paling tinggi, husnul khatimah. Ikhwati fillah, rahimanallah wa iyyakum, sejenak saya ingin melanjutkan kajian yang sebelumnya dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Bermim hafizahullah ta'ala, dan saya akan fokus kepada beberapa upaya yang seharusnya kita lakukan, upaya yang harus kita perhatikan setiap hari
Terlebih lagi di hari-hari yang seperti ini, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, menjadi arena bagi kita untuk meraih kebaikan. Yang saya maksudkan tentunya adalah beberapa upaya yang harus kita lakukan, yang harus kita rengkuh dalam menghadapi ragam cobaan dan fitnah. Dan setiap kita tentunya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih nyata, bermakna untuk kehidupan kita di dunia kita dan setelah kematian ini. Hati kita lemah tentunya, kita tidak ingin semakin lemah. Amalan kita sedikit, dan kita tidak menginginkan untuk semakin sedikit amalan kita. Dosa kita tentunya teramat banyak, dan kita tidak menginginkan tentunya untuk selalu bertambah dan bertambah banyak. Kita menginginkan kita bisa menyambut akhir kehidupan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Dan tentunya kita sangat menginginkan akan adanya jalan bagi kita, solusi bagi kita dalam menghadapi berbagai bentuk fitnah. Dan saya nukilkan dari poin per poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Saya nukilkan dari kitab Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, untaian mutiara hikmah dalam menghadapi beragam fitnah. Saya nukilkan secara cepat poin per poin, dan kita perhatikan bagaimana posisi kita terhadap apa yang dinasihatkan oleh beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah, terkhususnya tentunya dalam masa yang fitnah demikian kuat, baik fitnah itu dalam bentuk syahwat yang cukuplah ini akan bisa menghancurkan kalau Allah tidak menjaga keimanan kita, hati kita, cukuplah akan menghancurkan. Dan betapa banyaknya hancur kehidupan seseorang diakibatkan lemahnya menghadapi kekuatan, kedahsyatan dari gelombang fitnah yang bersifat syahwat. Dan inilah yang kita hadapi. Tidaklah kita keluar dari rumah kita kecuali di hadapan kita langsung terpampangkan fitnah syahwat. Bahkan ada kalanya di rumah kita dengan beragam media yang ada di rumah kita, pintu syubhat terbuka untuk kita. Oleh sebab itu, kalau Allah tidak menjaga kita, tidak akan mampu untuk kita istiqamah. Tidak akan mampu untuk kita istiqamah. Dan al-istiqamah memang harus dipertahankan dan harus dikejar. Karena upaya orang kafir, orang-orang yang benci kepada kaum muslimin, mereka tentunya dengan melakukan segala daya upaya, mereka sing-singkan lengan mereka, mereka korbankan harta mereka. Bagaimana syubhat itu menjadi kebutuhan kaum muslimin yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupannya. Apa yang bisa memuaskan matanya yang kembali kepada nafsunya? Apa yang bisa memuaskan mulutnya tetapi kembali berkaca kepada hawa nafsunya? Apa yang bisa memuaskan syahwat yang lainnya? Dan tentunya yang dimaksudkan sekedar kepuasan hawa nafsu yang tentunya akan semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dahsyat tentunya. Bahkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an thabbatnak," kalaulah kami tidak mengokohkan engkau ya Muhammad, sungguh engkau akan cenderung kepada mereka. Latarkanu ilaihim syai'an qalila, sedikit demi sedikit kita akan cenderung dan condong kepada mereka. Demikian apa yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Maka demikian pula kalaulah Allah tidak menganugerahkan ats-tsabat kepada kita, tidak akan mampu untuk kita melangkah, kecuali na'udzubillah yang hanya
akan dirasakan atau yang mungkin akan dikejar. Bagaimana terpuaskan kepentingan dan keinginan hawa nafsunya, wal'iyadzu billah. Demikian dahsyatnya gelombang fitnah syahwat, mengiringinya fitnah yang lainnya yang juga tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita, fitnah syubhat. Fitnah syubhat demikian kerasnya. Banyak keutamaan yang seharusnya lebih utama untuk mendapatkan porsi dan kehidupan kita untuk kita kejar, tetapi larut dalam fitnah yang sifatnya syubhat dan yang lainnya, menjadikan seorang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga melangkah dengan meraba dan pada akhirnya menjalani waktu-waktu kehidupan dengan perbuatan yang sia-sia, atau bahkan ada kalanya akibat daripada fitnah syubhat semakin menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama dalam menghadapi fitnah syubhat dan syahwat yang demikian beratnya, yaitu membangun semangat dalam upaya menghidupkan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan menekuni setiap ibadah yang Allah perintahkan merupakan jalan keselamatan bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harj ka hijratin ilayya." Perhatikan bagaimana seorang yang beribadah di masa al-harj, di masa kepanikan, al-qatr wal qital kata para ulama, yaitu masa terjadinya pertikaian, pembunuhan, asabiyah, hizbiyah dan yang lainnya. Ketika muncul hal yang seperti ini, maka bagi seorang ahlus sunnah wal jamaah bagaimana berupaya menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kita perhatikan kehidupan para ulama, generasi yang jauh lebih mulia. Malu kiranya kalau saja kita melihat diri kita dan mengambil mereka sebagai kaca bagi kita, kitalah yang memburamkan diri kita. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan mereka, subhanallah, keilmuan yang seakan-akan tidak ada tandingannya, semangat ibadah yang demikian menakjubkan. Bagaimana malam mereka dan bagaimana siang harinya mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dilihat oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana setiap selesai salat subuh tidak beliau beranjak dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hampir mendekati waktu siang. Kenapa? Menghabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau mengingatkan dan menyatakan, ini adalah gizi bagiku. Kalaulah tidak aku lakukan, kalau bukan karena zikir kepada Allah, aku akan merasa lemah. Karena zikir kepada Allah tentunya merupakan bentuk benteng yang paling kuat untuk menghadapi fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini tentunya contoh yang mulia, dan belum tentunya kalau kita perhatikan para ulama-ulama yang lainnya, terlalu banyak kebaikan yang kita sia-siakan, terlalu banyak, dan terlalu banyak sesuatu yang jauh lebih afdal. Sekiranya itu merupakan kebaikan, ada yang jauh lebih baik yang belum sempurna dalam kehidupan kita, yang perlu kita kejar. Apalagi di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, hendaknya setiap kita berupaya untuk menjaga keutuhan, kesempurnaan dari setiap amalan yang dilakukannya. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita membiarkan diri kita tidak memperhatikan apa yang Allah perintahkan atau apa yang harus kita tekuni, subhanallah, satu ibadah salat, kalau kita menekuninya, insya Allah akan menjadi benteng yang kokoh bagi kita. Bagaimana kesempurnaan salat wajib,
Bagaimana ketika kerinduan kita adalah dengan datangnya panggilan muadzin, seruan seorang muadzin, sehingga menikmati sebagaimana Rasulullah menikmati datangnya salat secara berjamaah, kemudian mengiringinya tentunya salat-salat sunnah yang ba'diyah dan qabliyah, mengiringi berikutnya zikir-zikir, kemudian membaca Al-Quran yang dia telah tentukan dalam satu hari minimal dia membaca 1 juz dan seterusnya. Jadi kebaikan dia menyibukkan dengan sesuatu yang jauh lebih nyata, akan membawa kemuliaan, akan membawa sebuah kebaikan yang nyata di kehidupan dunia dan tentunya setelah kematiannya. Yang kita harapkan hadirin, Allah wafatkan kita dalam keadaan kita menjaga lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam bentuk kebaikan. Karena demikian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu sangat bergantung tentunya dengan penutup daripada amalan di akhir kehidupan. Dan siapa yang tahu tentunya dari akhir kehidupannya. Dan tentunya dengan seseorang menjaga bersemangat dalam melakukan ibadah, kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan kita menyibukkan diri kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita melihat posisi kita, setiap kita memperhatikan kapasitas kita, siapa diri kita, apa yang kita miliki. Benar setiap kita berhak untuk melakukan pembelaan kepada agama, tetapi lakukan tentunya sesuai dengan kapasitasnya. Dan serahkan sekiranya perkara ini adalah perkara para ulama, serahkan kepada para ulama. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan kita tentunya mengikuti arahan dan bimbingan para ulama, dan kemudian kita berupaya menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil madlim." Bersegeralah, bergegaslah kalian kepada kebaikan, kepada amalan-amalan. Badiru, bergegaslah, bersegeralah kepada kebaikan dengan amalan-amalan yang nyata sebelum datangnya fitnah yang mana fitnah itu seperti potongan malam dengan tenggelamnya sang surya, kemudian meredup cahayanya, kemudian semburat cahaya yang tersisa, kemudian gelap gulita dan semakin gelap. Demikianlah keadaan fitnah. Tipis dan sangat sedikit ilmu kita, tipis dan sangat sedikit amalan kita. Perhitungan kita tidaklah sebagaimana perhitungan para ulama ketika akan melangkah. Perhitungan kita tidak sebagaimana perhitungan para ulama ketika akan melangkah, sehingga mereka tentunya berjalan dengan basirah. Adapun kita ada kalanya perasaan yang mengikuti kita, dan bahkan ada kalanya hasad mengiringi langkah kita. Wal-'iyadzu billah. Kemudian berikutnya, langkah yang berikutnya diingatkan oleh beliau bahwa ketika fitnah itu terjadi, hendaknya setiap kita menekuni apa yang menjadi aktivitas bagi kita yang mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan orang yang menyibukkan dengan sesuatu yang jauh mendatangkan kebaikan baginya, walaupun itu sesuatu yang urusannya atau yang sifatnya adalah perkara dunia, tetapi dia menekuninya karena Allah ingin tegaknya punggung dia di atas muka bumi, kemudian tentunya untuk tegaknya agama Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi, hampir-hampir yang terbaik dari harta seorang muslim adalah kambing yang dia pelihara di celah-celah gunung, di tempat menetesnya air hujan, dia menjaga dan dia lari dengan agamanya menjauh daripada fitnah. Demikian diingatkan, yafirru bidinihi minal fitan, yafirru bidinihi minal fitan.
Dan lebih tegas lagi tentunya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah, tidak ada yang lebih baik melebihi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan kepada kita, innaha satakunu fitanun ala thumma takunu fitnah al-qa'id fiha khairan min al-mashi. Yang duduk ketika terjadi fitnah lebih baik daripada mereka yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada mereka yang bergegas. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyulhiq bi ibilihi. Baiklah, ketika terjadi fitnah, maka barang siapa yang memiliki unta, maka bergegaslah untuk menuju kepada untanya. Dia perhatikan. Demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya, yang harus kita ingat, perkara yang ketiga, bahwa tidak ada seseorang yang menyibukkan dirinya dengan fitnah kecuali dia akan terlibat dengan fitnah itu. Demikian diingatkan oleh Syekh Muhammad al-Imam, al-fitanu tansiful mutatalli'ina laha. Fitnah itu akan melibas orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Coba perhatikan penggalan kata nasihat yang sangat indah setelah beliau menyebutkan tentang bahayanya akan datangnya fitnah bagi mereka yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah menyebutkan keutamaan orang yang duduk lebih utama dari yang berdiri lebih utama dari mereka yang bergegas ketika melihat fitnah, kemudian disebutkan mutiara hikmah dari beliau, wa kam ra'ayna mimman yastajiluna al-fitan qad taghayyaru 'anil haqq فبعد أن كانوا أهل صدق أثر عنهم الكذب وبعد أن كانوا من أجل الإسلام فقد صاروا من أجل الأغراض النفسية وبعد أن كانوا يتحاشون مؤاذاة الناس والسب والشتم فقد صاروا يخوضون في أعراضهم. Dikatakan betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang dulunya sangat bersemangat mimman yasta'jiluna al-fitan, dalam memperhatikan fitnah-fitnah, menghadapi fitnah-fitnah, kemudian qad taghayyaru 'anil haq, di penghujungnya menyimpanglah orang itu dari perkara yang hak. Yang sebelumnya adalah orang yang jujur, sidqin, dikatakan kanu ahla sidqin, sebelumnya adalah orang yang jujur di dalam melangkah, tetapi dengan berjalan waktu karena semangatnya dalam mengikuti fitnah, uthira anhumul kadhib, akhirnya kedustaan pun tidak bisa dihindarkan menimpa orang itu. Wa ba'da an kana min adil Islam, yang dahulunya mungkin dia melangkah karena Islam, karena kemuliaan agama, akhirnya mengiringi berikutnya kepentingan pribadi, al-aghrad an-nafsiyah, yang sebelumnya dia sangat menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Kalaupun orang lain menyakiti, dia berupaya untuk tidak ikut menyakiti, tetapi akhirnya berubah kepada sikap as-sab wasyatam, ikut-ikutan untuk mencela dan mencaci maki. Faqad saru yakhuduna fi a'radihim, dan pada akhirnya tenggelamlah orang ini di dalam menguliti kehormatan saudaranya. Wal iyadzu billah. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad al-Imam, Allah fi dinika ya muslim, idza ja'at al-fitan fasal lisanak وحافظ على سلامة قلبك ونزل سمعك فلا تتصدى للجدال فيما لا تحسن ولا تتكلم فيما لا تعلم ولا تشغف بسماع كل من يدور ويقال فتصير في اضطراب وحيرة وشكوك والله المستعان. Kata Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan untuk benar-benar kita takut kepada Allah, memperhatikan agama kita dalam kehidupan kita. Kemudian kata beliau, ketika badai fitnah itu datang, fasan lisanak, jaga lisanmu, wa hafid ala salamati qalbik, jaga keselamatan hatimu,
Wa nazzih sam'aka, bersihkan pendengaranmu dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak menambah keimanan kalian, tidak mengangkat derajat kalian di hadapan Allah. Fala tatasadda lil jidal, jangan ikut serta untuk beradu argumen, untuk berdebat dengan mendia apapun, tidak ada manfaatnya. Tidak secara langsung dari mulut ke mulut, tidak secara langsung dengan media yang ada di hadapan kita, media komunikasi, tidak pula barakallahu fikum dengan internet, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan yang lainnya. La tatasadda lil jidal. Apalagi fima la tuhsin, dari sesuatu yang sebenarnya bukan pada kapasitas kalian. Kalian tidak mampu sebenarnya, tetapi bermodalkan hanya sekedar kemampuan atau sedikit pengetahuan daripada dunia IT, kemudian sedikit mengambil makalah, kemudian disebarkan, kemudian ikut-ikutan tentunya untuk beradu argumen, ikut saling mencela. Waliyadzubillah. Inikah jalan yang akan menenangkan hati kita? Apalagi dikatakan oleh beliau, wala tatakallam fima la ta'lam, jangan berkata dari sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu, yang siap kalian pertanggungjawabkan setelah kematian kita. Wala tasghir fi sama'i kulli man yadur, jangan kalian selalu muncul rasa gemuruh dalam hati kalau tidak tenang. Artinya jangan sibukkan kita untuk selalu mencari apa yang berita-berita terbaru yang bisa kita dengarkan, mengupdate berita setiap hari, hanya perkara-perkara yang wallahi tidak menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, wala tusghif bisama'i kulli man ma yadur, jangan selalu untuk kita memiliki kerinduan yang demikian kuat untuk mendengarkan apa sekarang yang sedang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang ada? Wallahi, kalau kecemburuan dan gemuruh yang ada pada hati kita adalah bagaimana hari ini, sudahkah kita mendengarkan kalam Allah? Sudahkah hari ini saya menyelesaikan membaca Al-Quran? Sudahkah hari ini saya membaca tafsir fulan, tafsir Ibnu Katsir? Sudahkah hari ini saya mencoba menghafalkan juz amma yang mungkin saya belum selesai untuk menghafalkannya? Sudahkah saya selesai untuk kembali menelah usulul tsalatsa, qawaidul arba, kitab-kitab para ulama yang dengan akidah, kutubul aqidah, dengan menyibukkan perkara-perkara yang baik. Kerinduan kita kepada ilmu yang nyata seperti ini yang akan membawa ketenangan. Kalau tidak, fatasiru fittirabin wa hiratin wa syukuk, kalian hanya akan dalam keadaan goncang, dalam keadaan bingung, dalam keadaan ragu, akhirnya melangkah dengan tanpa adanya tujuan atau bahkan tanpa adanya kepastian. Dan ini akibat ketika seorang menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Banyak tentunya ada kalanya ketika saya bingung ataupun saya demikian karena dia juga tidak menjaga dirinya. Setiap hari subhanallah yang dibuka, yang dilihat, yang didengarkan, yang berkaitan dengan fitnah. Wallahi, para ulama sebagaimana kita baca tidaklah menasihatkan kepada kita kecuali apa yang lebih menenangkan hati kita sesuai dengan keadaan kita. Kemudian berikutnya yang keempat, kata Syekh Muhammad Al-Imam, upaya yang kita lakukan dan ini insya Allah akan menjadi solusi bagi kita, hendaknya semakin kuat untuk kita tegaskan dalam kehidupan kita ini tentang haramnya mencari-cari, menyingkap aurat kaum muslimin, dan terlebih lagi menyingkap aib atau aurat atau bahkan kesalahan para ulama. Ini yang paling berbahaya. Sekiranya menyingkap aurat kaum muslimin menjadi perkara yang haram, apalagi tentunya ketika yang disingkap adalah aurat para ulama. Jauh tentunya, luhumhum masmumah, dikatakan oleh para ulama, daging mereka itu beracun. Artinya sangat berbahaya kalau seandainya berani kita untuk menyingkap aurat para ulama. Para ulama pengibar janji sunnah, para ulama yang dipuji juga oleh para ulama. Beda dengan kita tentunya,
rekomendasi dikembalikan kepada mad'u, dalam keadaan rekomendasi seorang dikatakan alim oleh para ulama. Ketika seorang ulama dipuji oleh para ulama dan dipersaksikan keilmuan dan istiqamahnya oleh para ulama, maka tentunya haram bagi kita untuk menyingkap aib mereka, menyebarkan aib mereka, dan tentunya melihat lagi pada diri kita, apakah kapasitas kita, siapakah kita, sesuai tentunya dengan keadaan diri kita yang sangat penuh kekurangan, sangat banyak kekurangan dari amalan-amalan yang zahirah, amalan-amalan yang batinah, dan tentunya sangat banyak perihal ilmu agama yang jauh masih sangat minim yang kita miliki. Kemudian berikutnya diingatkan perkara yang kelima yang akan menjatuhkan seorang dalam perkara yang berbahaya, terjatuhkan dalam fitnah, terbawa oleh fitnah, arus fitnah, ad-dzunub da'ul ukhuwah, yaitu ketika seorang tidak menjaga dirinya sehingga terjatuhkan dalam bentuk dosa, tidak menjaga dari perbuatan dosa. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa adanya hati yang berseberangan, sebagian orang ada kalanya melihat unsur-unsur yang sifatnya duniawiyah ataupun yang lainnya, lupa dengan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwa tidaklah terpisahkan dua orang yang dulu saling mengasihi karena Allah kecuali karena adanya dosa. Artinya, kalaulah setiap kita menjaga diri kita dari beragam bentuk dosa yang kecil ataupun yang besar, kecuali orang yang insya Allah akan lebih terjaga dari perkara-perkara yang buruk. Akhwati fillah, kita berkata dan bertanya tentang dosa, siapa yang bisa terlepas dari kehidupan kita ini? Mata kita, tangan kita, hati kita, anggota fisik kita tidak pernah lepas setiap hari daripada bentuk dosa yang Allah ingatkan. Kalaulah setiap kita memikirkan bagaimana dosa yang ada dan beratnya akibat daripada dosa, subhanallah, maka dia akan menyibukkan bagaimana menjauh daripada dosa. Dan sekiranya dia terjatuhkan dalam dosa, dia akan bergegas untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkara yang sangat penting, sebagaimana kita ingatkan tadi, di antara bentuk menyibukkan diri dengan kebaikan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur memperbanyak istighfar, subhanallah, tidak hanya dia akan mendapatkan ketenangan hati, tetapi pintu-pintu kebaikan akan semakin terbuka. Mungkin juga tentunya pintu-pintu ukhuwah akan semakin terbuka ketika kita jujur semakin memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Karena dosa, sekali lagi sebagai diingatkan oleh Nabi, merupakan faktor yang paling utama terjatuhkan seseorang atau terpisahkannya ukhuwah antara dua anak manusia. Kemudian berikutnya, yang keenam, perkara berikutnya dalam menghadapi gelombang fitnah yang demikian kuat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, adalah dengan memperhatikan keikhlasan dalam beramal. Artinya, tidaklah seorang terjatuh kecuali diakibatkan karena melemahnya keikhlasan
darinya. Apalagi tentunya ketika dia memperhatikan semua bentuk amalan dengan selalu melihat apakah ada keikhlasan, apakah semuanya karena Allah. Subhanallah. Sehingga ketika dalam keadaan suka, dalam keadaan ridha karena Allah, demikian pula ketika dia karena benci atau ketika muncul amarah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika peperangan yang menyambung nyawa, membunuh, mengulurkan pedang, memenggal leher orang kafir adalah ibadah. Tapi coba perhatikan ketika Ali bin Abi Thalib akan memenggal leher orang kafir, tiba-tiba orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, meludahi Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Bukan karena beliau tidak mampu, tapi sebagaimana beliau katakan, aku khawatir ketika aku mengayunkan pedang ini setelah kamu meludahi aku hanya karena ingin melampiaskan hawa nafsu, amarahku. Artinya dia tidak ingin ketika mengayunkan pedangnya hanya karena ingin melampiaskan amarah dia yang telah meludahi dirinya, tetapi dia ingin melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tentunya perilaku yang demikian mulia ketika ada dalam kehidupan kita, saat suka dan saat tidak suka, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih keridhaan Allah. Ini tentunya yang akan membawa kabar ketenangan, keikhlasan di dalam beramal. Subhanallah, dengannya akan lebih mendekatkan kita dengan kepada akhir kehidupan yang lebih baik. Karena tidak seseorang diingatkan oleh para ulama, tidaklah seseorang menjaga keikhlasan dan terus dia menjaga keikhlasan kecuali hal itu akan mendekatkan kepada akhir kehidupan yang baik, mendekatkan kepada akhir kehidupan yang baik ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, khatimatus su takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha an-nas. Akhir kehidupan yang buruk, akhir kehidupan yang jelek itu disebabkan adanya sesuatu yang sangat lembut yang merasuki hati seseorang, yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ada sesuatu yang merasuki pada hatinya yang tidak bisa dilihat oleh orang. La yattali'u 'alaiha an-nas imma min jihati 'amalin sayyi' wa nahwi dzalik. Tidak bisa dilihat karena tidak nampak amalan buruknya, seakan-akan demikian. Tidak nampak amalan buruknya, tapi ada sesuatu yang merasuki pada hatinya. Fatilkal khaslatul khafiyyah tujibu su'al khatimah. Tetapi pada akhirnya sesuatu yang merasuki pada hatinya ini akan menjadikan su'ul khatimah indal maut, tatkala kematian itu menjemputnya. Artinya apa? Ketika yang merasuki hati seorang adalah ambisi yang bukan karena Allah, niat yang bukan karena Allah, subhanallah, ini akan menjadi sebab yang buruk dalam kehidupan kita. Na'udzubillah wal-'iyadzu billah. Sampai beliau katakan ila an qal fal mu'min yakhafu ala nafsihi an-nifaq al-asghar. Seorang mukmin itu sangat mengkhawatirkan pada dirinya an-nifaq al-asghar. Bayangkan, nifaq yang kecil. Wa yakhafu an yaghliba dhalika alayhi 'inda al-khatimah. Apapun namanya kejelekan, sekecil apapun, dia akan khawatir bagi orang yang beriman, jangan-jangan itu akan menjadi penutup di akhir kehidupannya. Bagi seorang mukmin, ketika telah mengetahui akibat daripada kejelekan yang menyusup dalam hati,
Maka subhanallah, ikhwati fillah, akibatnya ketika seorang tidak memperhatikan nifaq atau sesuatu yang berbahaya menyusup dalam hatinya, sehingga pada akhirnya akan membawa kepada satu nifaq yang lebih besar lagi. Wal'iyadzubillah. Ringkasnya, jaga amalan dan jaga keikhlasan. Jaga amalan dan jaga keikhlasan, melakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya perkara yang ketujuh, untuk ringkaskan, yaitu at-tafaqquh fid din. Upaya bagi kita untuk menyibukkan belajar ilmu agama. Subhanallah, menyibukkan belajar ilmu agama. Ini adalah jalan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tentunya kita mengingatnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, niscaya Allah akan fahamkan hamba ini dalam urusan agama. Dan beliau katakan, perhatikan kata beliau, "Fa iyyaka wahtiqaril fiqh fid din." Hati-hati, waspadalah kalian dari bentuk meremehkan belajar ilmu agama. Apapun yang berkaitan dengan ilmu agama, yang menyangkut dengan ilmu agama, jangan anggap remeh. Dan bahkan merupakan sebab ketenangan hati, as-sakinah, adalah menyibukkan belajar ilmu agama. Bukankah majlisul ilm, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmahnya, nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihim as-sakinah, akan turun kabarnya as-sakinah, ketenangan. Oleh sebab itu, wajar apabila dikatakan oleh para ulama, menunjukkan upaya belajar itu membawa keberkahan dan akan mendekatkan kepada terjaganya dia dari badai fitnah. Dikatakan, innallaha yarfa'u an hadhihi al-ummah al-'adab bi rihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah, kata para ulama, akan mengangkat suatu azab, hukuman, dengan rihlahnya para ahlul hadith. Sebuah isyarat ketika kaum muslimin semangat untuk belajar ilmu agama, itu akan lebih mendekatkan tentunya dari terangkatnya cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk belajar ilmu agama. Sampai beliau mengingatkan kepada kita, ketika kita menyibukkan diri kita mempelajari satu ayat dan kandungannya, dan bagaimana hikmah-hikmah dari satu ayat yang ada dalam Al-Quran, atau satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah, kita akan terjaga. Sampai beliau katakan, hakikatnya bagaimana rapuhnya kehidupan kaum muslimin dan beragam cobaan yang menimpanya dan fitnah-fitnah yang ada, dikatakan hakikatnya jalan keluar yang Allah ingatkan tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu mencari jalan keluar dari apa yang telah Allah wasiatkan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan, fa in tanaza'tum, ketika kita berselisih, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diisyaratkan kepada kita ketika setiap kita mempelajari dengan jujur setiap ayat dan bagaimana kandungannya, bagaimana tafsirnya, kita telah kita telusuri. Wallahi, habis waktu antum untuk menelaah satu ayat, untuk membaca, mengambil beragam referensi dari referensi salaf, jauh lebih mulia dan itu jihad
di jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dan akan menenangkan daripada melakukan sesuatu yang akan meletihkan hati antum, yang pada akhirnya akan membawa antum kepada bentuk keraguan, tidak pernah tenang dalam kehidupannya, dan kerinduannya hanya kepada perkara-perkara yang menyia-nyiakan. Wal'iyadzubillah. Kemudian, dan masih banyak lagi tentunya, tapi sebagai penutup, yang kedelapan, bahwa bentuk yang terbaik dalam kehidupan kita untuk menjaga keselamatan agama kita adalah menghormati kedudukan makanatu ulama'il hadis, menghormati para ulama ahlul hadis, menghormati para ulama ahlul hadis. Karena dengan mengetahui dan menjaga kehormatan mereka yang telah membawa mereka tentunya pada tingkatan yang mulia, apalagi tentunya membawa mereka pada tingkatan amaliyah. Dan tidak hanya itu tentunya, bahkan para ulama pun memujinya, maka subhanallah, ini akan lebih menjaga ketenangan hati kita. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, inna mimma yanbaghi an yudrika أو أن يدرك أن مكانة علماء أهل الحديث في مرتبة عظيمة من الاحترام والتقدير والتلقي عنهم. Yang harus kita ingat bahwa kedudukan para ulama, kalau kita sudah berhadapan atau mengetahui atau mendengarkan bagaimana keadaan para ulama ahlul hadis, bagaimana keadaan mereka dan tingkatan martabat mereka benar-benar sebagai seorang ulama ahlul hadis, maka ingat bahwasanya martabat mereka adalah martabat yang tinggi, yang harus kita berikan kepada mereka al-ihtiram, penghormatan kepada mereka, wa taqdir, dan memposisikan mereka dalam posisi yang mulia, wa talaqqi anhum, dan berupaya untuk menimba ilmu dari mereka. Apalagi faman syahida lahu ulama'ul hadis, apalagi ulama ini telah dipersaksikan oleh para ulama yang lainnya. Faman syahida lahu ulama'ul hadis, yang telah dipersaksikan oleh para ulama ahlul hadis bi annahu min ahli sunnah, bahwa ulama ini merupakan ulama ahlus sunnah, faqad haza martabatan 'aziman, maka ketahuilah sungguh mereka telah menjangkau tingkatan martabat yang jauh lebih tinggi dari kita. Siapa kita? Dan siapa para ulama ahlul hadis? Hal ini tentunya bukan untuk membawa kita meyakini bahwasanya para ulama ma'sum lah. Kita tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mungkin atau bahkan mereka meyakini para wali-wali mereka tingkatan kemaksuman, dan fanatik mereka kepada ulama mereka membawa keyakinan seakan-akan ulama mereka adalah ulama yang tidak salah. Bukan seperti ini. Ahlus sunnah tidak dibimbing untuk mengkultuskan seseorang, tetapi yang harus ada pada diri kita, yang bersemayam di hati kita, para ulama kita hormati. Apalagi seorang ulama ahlul hadis, kita hormati kedudukan mereka, kemuliaan mereka. Subhanallah, kemuliaan yang sangat tinggi tentunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian secara ringkas dari apa yang bisa kita sampaikan mengingat waktu sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari beragam bentuk fitnah, syahwat, dan fitnah syubhat. Dan semoga Allah membimbing kita untuk lebih mudah kita melangkah dalam sesuatu yang nyata yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan, dan saya memohon tentunya
Secara pribadi tentunya kita memohon ampun kepada Allah dari beragam bentuk kesalahan dan dosa. Dan tentunya dari apa yang saya sampaikan, yang saya harapkan pada diri saya dan bagi antum semuanya, antum bisa melihat dalam segala sesuatu dari langkah kehidupan ini dengan senantiasa memperhatikan apakah yang akan kita lakukan, yang akan kita tuangkan dalam tulisan, yang kita akan ucapkan dalam sebuah ucapan benar-benar akan membawa kebaikan untuk diri kita dan untuk umat, dan akan mengangkat derajat kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ketika kita tentunya melihat segala sesuatu, kita kembalikan sesuai dengan keadaan kita. Dengan kita melihat beragam bentuk kekurangan yang ada pada kita, ditambah lagi dengan kapasitas kita, maka tentunya kita akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, dan kita akan mengejar apa yang lebih penting dan lebih mulia untuk kita kejar. Ini yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.